kabar lo, Ananta? Mana sih Lutfan? Bentar ya. Lutfan! Oh Ivan. Oh Ivol. Request Van. Yeah. Oh iya. Yeah. Anjir udah hari ke-9. Gue masih lupa aja ngepin. Ini. Halo Van. Harusnya gue gini. Lu gak tidur ya? Ejaan gue ke nama lo bener gak? Mana? Bener ya? Iya betul. Gue kedengeran kan? Dengeran. Ya selamat datang dan halo lagi teman-teman yang sudah bergabung dengan Amarcord hari ke-9 bulan puasa tahun 2020. Terima kasih. Tetap stay tune di program ini. Suara Panji masuk. Panji, pelan-pelan ngomongnya. Kata Volta masuk suaranya. Hari ke-9 ini yaitu program yang digagas sebagai live di Instagram Archipel untuk mencoba menggali pengalaman kawan bicara yang saya undang untuk menceritakan nostalgianya dan pengalamannya dengan medium sinema yang sehingga membawa masing-masing mereka itu sampai ada di posisi mereka hari ini gitu. Sebenarnya lu udah nonton Amarcord belum sih, Van? Belum ya? Jadi mungkin gue juga mau cerita. Gue nonton Amarcord yang masuk Archipel. Oh, yang di submit tahun ini ya? Iya. Apa jadi, bentar Van. Jadi filmnya itu memang Amarcord sendiri artinya I remember atau saya ingat. Itu dialek lokalnya di Rimini. Rimini itu kota kecilnya tempat Federico Fellini dibesarkan gitu. Nah, terus di film itu memang ya autobiografinya dia tentang waktu dia masih kecil. Kalau lu inget film Malena, inget kan ya? Ingat dong. Nah, itu inspirasinya dari Amarcord gitu. Oh. Ya, jadi ya tentang sexuality, tentang tentang sosial politik kondisi di saat itu juga. Terus juga apa sih? Jadi gue pikir lo udah nonton. Jadi soalnya di film itu ada scene ini, ada anaknya ceritanya itu adalah Fellini kecil gitu. Dia datang ke gereja gitu, confession. Jadi sebenarnya nggak tahu sih nyambung apa enggak. Jadi ini ceritanya juga, acara ini juga as a confession, like in a church to confess everything about cinema. Yeah. Kalau ya mungkin pertama-tama ini pertanyaan pertama gue juga ya. Jadi gue punya template pertanyaan pertama dan pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertama jadi pertanyaan pertamanya itu jadi tentang gimana sih awal mulanya lo suka film atau bersentuhan dengan medium film. Jadi memang setiap kawan bicara gue setiap hari beda-beda gitu. Jadi ini menarik. Kalau pertama kali bersentuhan sama film sih dari kecil sekitar umur 4 tahun kali ya. Karena bapak ibu suka ngerental laserdisc gitu-gitu. Oh, rental laserdisc? Dari laserdisc. Oke. Dulu ada di Rawamangun, di Laser One apa namanya. Oke.
Nah, terus habis itu ingat nonton bioskop pertama kali itu di Jogja yang dibakar Oh, tau gue. Home Alone 3. Oke. Iya di Klender lah pokoknya. Itu sih. Oh, Jogja Department Store. Iya Jogja Department. Di Klender, oke. Iya. Terus? Kayaknya tahun itu juga deh tuh. Home Alone 3. Terus ya habis itu ya karena sering nonton film di TV juga di RCTI Layar Emas. Program Layar Emas. Terus karena gue sekolahnya siang kan. Terus gue pagi-pagi pasti nonton yang ada di RCTI deh waktu itu kayak Boboho Ya. Indonesia zaman dulu ya. Paling ingat sih Boboho sih paling. Gitu. Oke. Itu awal-awalnya banget. Terus? Terus mungkin kalau pertama kali kayak sadar nyari film gitu ya waktu SMP sih. Karena SMP waktu itu nonton James Bond kan, suka banget gitu. Terus sampai gue waktu dulu SMP di Tasik tuh di pesantren. Terus habis itu terus habis itu gue kayak di Tasik, terus gue nyari di mana gue bisa beli DVD James Bond dari Dr. No sampai waktu itu paling baru itu kalau nggak salah Casino Royale tuh belum. Casino Royale ya, mau Casino Royale. Terus tuh gue udah ngumpulin semuanya tuh dapat. Kecuali satu Live and Let Die itu belum. Oke. Itu sih. Terus habis itu di Tasik tuh waktu SMP gue beli series banyak. Terus ya film-filmnya sih film-film yang lagi beken aja juga sih. Selain James Bond ya yang kayaknya itu gue bisa nonton sampai tahun 62 filmnya gitu. Terus gue kayak bikin biografi. Misalnya film yang Dr. No musuhnya siapa, Bond Girl-nya siapa. Oh iya. Dr. No tuh di buku tulis tuh. Dr. No tuh James Bond pertama ya? Iya, yang sama Ursula Andress ya. Iya. Terus habis itu sadar jadi lebih suka lagi karena gue dulu koleksi majalah Cinemax. Cinemax itu banget ya. Terus dia kan suka ngeluarin edisi khusus. Waktu itu dia ngeluarin 100 film paling influential gitu. Oh gitu. Nah, terus gue coba gue ikutin nih apa yang belum gue tonton ya. Terus nomor 1 waktu itu Godfather kan. Godfather gue nonton SMP kelas 3 kan. Wah, terus bagus. Habis itu gue mulai menggali. Nah terus pas balik ke Jakarta waktu SMA gue suka kegelodok tuh sama Ratu Plaza untuk bobok-bobok gitu. Oh iya, Ratu Plaza. Salah satu ini ya, lokasi penting untuk mencari DVD bajakan. Iya, tempat lu juga kan? Iya. Iya. Cuma kalau di sana kan memang banyakan DVD bajakan yang lokal ya. Yang di lantai paling atas tuh. Jadi kalau digerebek, kalau digerebek tutup semua 1 hari atau seminggu, terus buka lagi. Udah buka lagi nih Ratu. Iya. Terus pokoknya waktu itu terus di Cinemax yang 100 film influential itu gue coba nonton ngumpulin film sih. Terus habis itu ngumpulin film-film Best Picture-nya Oscar gitu. Terus akhirnya sampai yang kayak wake up call banget gitu nonton Clockwork Orange. Oke. Oh itu ada di listnya ya, Cinemax. Ada nomor berapa gitu. Wah, film bisa kayak gini ya gitu. Kayak apa ya? Cerebral terus tapi full of emotion juga sih menurut gue. Tapi emosinya emosi yang immoral gitu. Terus habis itu ya waktu itu gue waktu SMA itu kayak ada lomba nulis cerita film. Nah itu gue mulai coba nulis
Awalnya sih Guy Ritchie banget ya dulu. Guy Ritchie kayak Lock, Stock to Smoking Barrels ya. Lock, Stock to Smoking Barrels. Nah, Zaman-zamannya itu. wah itu gue kayak apa ya, fasih banget lah pokoknya kalau misalnya nonton Guy Ritchie gitu. Jadi sampai nulis gue tuh ngikutin Guy Ritchie. Terus? Itu sih. Ya abis itu terus mulai kenal sinema dunia waktu SMA juga itu Seven Samurai sih pertama kali. Seven Samurai. Gue nonton itu karena Eiichiro Oda suka itu. Oh, yang bikin One Piece. Oh gitu. Anjir, tonton aja lo. Sebenarnya memang One Piece itu kayak Seven Samurai ya. ngumpulin jagoan, ngerekrut terus beda-beda ke skill. Iya. Oh iya. Terus bantuin desa yang lagi kesusahan. Oh iya. Oh iya. Oke. Iya, terus habis kenal Seven Samurai, wah kayaknya sinema dunia lebih oke nih. Terus ada IMDb Top 150, nonton semuanya. Saya mau coba nonton satu-satu. Akhirnya sampai gue waktu itu ya kayak kan French New Wave tuh sering banget disebut-sebut ya. Oh iya. Coba deh nonton French New Wave. Terus tuh dulu nonton 400 Blows, habis nonton itu kayak langsung gue coba belajar tentang aliran-aliran film gitu. Oke. Itu SMA? Jurnal footage. Oh gitu. Kelas 3. Waduh. Oke. Terus? SMA kelas 3. Waktu dulu sampai ini sih, kan dulu nggak ada ya DVD-nya ya, gue susah nyari 400 Blows gitu ya. 400 Blows ya. Ya udah minta downloadin teman yang internetnya rada cepat. Terus waktu itu pertama kali belajar download torrent, terus nyari-nyari di situs Indowebster. Dulu ada yang suka ngupload. Iya sih. Begitu sih. Oke. Itu sih pokoknya sampai itu pertama kali bangkit bangkit dari kubur. Iya, kayak gue coba ngedalamin lagi film di kelas 3 SMA itu sih, karena gue waktu itu ikut lomba yang Guy Ritchie itu sama nonton 400 Blows. Menang nggak lombanya itu? Juara 2 cerita. Juara 2. Nah, terus habis itu bikin filmnya, dapat sutradara terbaik gitu. Oh gitu. Wah, itu film pertama lo dong? Film pertama. Ganul, oh my god, iya bener. Ganul. Iya, Ganul. Tapi Ganul ya. Kalau Ganul yang beken-beken. Tapi suka ada yang suka ada mereka kayak ini aja sih. Kadang-kadang juga pokoknya asal baru DVD baru rilis atau memang ya udah mereka upload aja, nggak peduli itu apa gitu. Kadang-kadang gue juga banyak nemuin film-film ceritanya waktu 2000-an pertengahan itu kan sama 2010 bla 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 gitu. Scene independen Amerika tuh kayak lagi bangkit lagi ya sama Mumblecore, geng Mumblecore itu banyak tuh filmnya digantung gue dapet di situ. Terus kualitasnya dia kan bagus-bagus juga ya. Terus dengan size file yang kecil gitu, bisa 400 mega, 300 mega, tapi udah kualitas HD gitu yang gue itu agak-agak kagum. Gimana caranya tuh ya? Oke juga ya. Iya. Nah itunya. Iya. Dulu gue juga sempat cari-cari gimana ya gue beli film yang snop gitu. Terus apa tuh? Gue nyari di Kaskus. Terus ada muncul yang punya trade-nya tuh Yuki. Terus habis itu kayak terus gue pencet, terus itu kayak listnya banyak banget kan. Terus gue kayak gue mau beli apa gimana ya, tapi waktu itu belum, karena kayak takut gitu belinya. Ya udah. Kenapa ya takut ya? Padahal kalau lo beli ke kali kedua itu kayak Rian, gue kagak mau, harus ketemu gitu. Oh gitu. Tapi kocak ya. Akhirnya kita ketemu juga ya, Pan ya? Iya, kocak. Akhirnya kita ketemu juga tahun 2012-an. Oh, 2012 ya, bener ya? Oh iya, mungkin gue ini lagi, Lutfan adalah seorang penulis, jadi waktu itu pertama kali lu penulis pembuat film, apalagi ya Van ya, latar belakang pendidikannya arkeologi, suatu jurusan yang gue pengen waktu dulu, cuma nggak boleh masuk situ sama nyokap gue.
Jadi gue ketemu Lutfan, kayak gue tenang banget, sayang banget. bisa nanya-nanya banyak. Terus waktu itu pertama kali ketemu tuh di forum Lenteng yang lama ya. Iya, formal. Ya Allah, ada yang nanya masih snob gak kak? Iya. Kayaknya enggak sih, tergantung definisi snob itu apa ya. Iya. Kayaknya semakin banyak lo nonton, semakin banyak lo berdiskusi, kayaknya justru semakin lo humble. Semakin mengakui kita nggak tahu banyak. Iya, ternyata semakin kita nggak tahu banyak gitu. Nggak ada, makanya itu suatu pengalaman dan perjalanan sebagai sinofil itu kayak nggak ada habisnya. Gitu, selalu ada. Dulu tuh ada bagannya tuh, ada fasenya kayak tahapan evolusi manusia gitu. Oh iya. Jadi snob dulu. Iya benar. Iya. Terus tapi waktu itu, ya gue ingat waktu pertama kali ketemu lu di forum Lenteng yang lama, kebetulan terus waktu itu lagi SSD ya. Iya. Gue inget sih. SSD Senin Sinema Dunia. Pokoknya gue. Ya. Pertama kali nonton tuh Nostalgia. Andre Tarkovsky. Oh, itu udah agak ini dong, minggu-minggu terakhir. Itu sebenarnya nggak jauh beda sama pas gue lagi pertama kali datang ke Portland sih, 2012 kan? Iya. Ya, karena gue inget waktu awal-awal ke Portland itu memang kayaknya kalau nggak salah itu memang lagi si Pak Hafiz tuh lagi translate Mirror Zerkalo-nya Andre Tarkovsky. Jadi ya paling beda berapa bulan dong sama ya. Terus kenapa Pak? Apa namanya, waktu itu pokoknya di sana lo lagi ngomongin milestones itu, Robert Kramer. Terus habis itu kan nggak berapa lama lo screening di Kineforum kan? Iya. Terus gue nonton tuh di Kineforum. Wah, suka banget. Oh iya. Semoga si Duha dengar dilanjutin nontonnya. terus. Iya. Apa lagi ya? Oh iya, terus waktu itu Nostalgia. Terus memang waktu itu gue kan kemarin ngobrol sama Bunga ya, pas lagi di ending obrolan kita itu gue gue seperti biasa besok kawan bicara saya adalah Lutfan Nur Rahman gitu. Terus gue tanya, Bunga lo inget gak sih Lutfan gitu? Terus dia bilang, inget gue inget dia, gue ketemu dia pas lagi SSD Goodbye Dragon Inn gitu, timing yang gue inget itu programnya Diki, judulnya Cinema Asia Baru ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Cinema Baru Asia. Dia paling berkesan sih. Jadi waktu itu apa Pan? Kayaknya ada Bunga tuh pokoknya kalau inget tentang SSD yang itu tuh ngakak-ngakak gitu. Kayak dan lu juga kayaknya dari obrolan kita sebelumnya tuh kalau kayak sering masih ngomongin tentang malam itu. Iya tentang malam itu. Iya pokoknya di situ kayak kayak gue sadar film tuh segitunya ya. Maksudnya kayak bisa dibaca segitunya. Itu nggak tahu sih waktu itu abis itu kan kayak ini overreading atau gimana gitu. Tapi waktu itu ada suatu kata-kata yang keluar dari Om Uge. Waktu kita nonton Goodbye Dragon Inn kan ada shot di mana si penjaga bioskopnya itu makan bakpao ya. Oh iya. Terus bakpaonya tuh dibelah gitu. Dibelah terus ada yang gede, bapaknya ada yang kecil. Nah, itu kata orang itu bapak yang gede itu Cina daratan, yang kecil itu Taiwan. Iya itu dia yang paling memorable. Terus yang semua orang boleh juga loh. Iya. Terus jadi ya impian menjadi filmmaker berarti masih ada dong sekarang? Masih sih. Masih ya. Masih ada. Ya soalnya maksudnya setelah dari waktu di forum Lenteng yang lama itu tuh sebenarnya ya kita terus lama tidak berkontak lagi gitu ya, sampai maksudnya suka ketemu misalnya di acara di Archipel, Lutfan itu selalu datang di premier filmnya forum Lenteng, Lutfan selalu ada. Gue inget banget gitu. Jadi tapi dia berkegiatan ya sibuk kuliah atau apapun gitu. Sampai Akademi Archipel 2018 ya, sama kayak Dini ya waktu itu ya. Iya, betul. Ya akhirnya kita makin deket ya, akhirnya dia juga jadi partisipan milisi film gitu. Terus waktu gue masih mau nanya sih, kenapa lu demen sama James Bond? Ya, masih demen nggak sih sekarang?
Oh gitu. Ya sekarang sih masih sih kalau ada di bioskop nonton. Apalagi Oh, yang baru. Ya, Oke. yang besok tuh sih ini sih. Sutradaranya kayaknya cerah tuh masa depan. Siapa? Kerry Joji Fukunaga. Oh, Kerry Joji Fukunaga. Oh, Kerry Fukunaga. Ya. Iya. Nah, Oke. terus habis itu sukanya karena apa ya? Ya tipikal itu aja sih, tipikal hero journey aja. Oh. Ya terus ya gimana dia menyelesaikan masalah gitu. Sebenarnya kayak catatan si Boy kali ya. Iya kali. Kayaknya semua komplit dan perfect gitu. Tapi kayak apa ya? Gak tau dulu sadar apa enggak ya. Tapi kan gue kayak terus gue berefleksi lagi setelah lama nggak nonton. Setelah fase fanboy James Bond itu kayak ya konteks geopolitiknya gitu. Musuh-musuhnya. Oke. Ngomongin konteks geopolitik ya, tolong ceritakan. Gue tahu waktu itu jadi kita pernah nonton bareng, jadi gue tahu ini adalah salah satu film favorit gue. Oke. Apa tuh? Nih. Kelihatan nggak? Kelihatan. Filmnya apa? Filmnya siapa? Dulu dia sutradara itu salah satu Trinity gue tuh. Trinity Jimmy Jarmusch. Siapa aja? Oh ini Jarmusch ya, jadi lo tau ya. Jarmusch ya. Film apa nih? Stranger than Paradise. Oke. Trinity lo berarti apa? Terus ya dulu ya Stanley Kubrick, Woody Allen sama Jim Jarmusch. Dulu gue fanboy mereka lah. Oh gitu. Bentar nih si Panji. Semua kayaknya udah gue tonton. Si Panji nanya ini soalnya pertanyaannya titipan dari bokapnya. Apa sih? Apa? Aktor James Bond paling lo suka siapa? Anjir. Sean Connery lah. Aktor yang paling gue suka. Ya Sean Connery, tapi Daniel Craig oke sih. Oh gitu. Mungkin karena penulisan karakternya lebih gitu ya. Lebih apa? Lebih manusiawi. Lebih nggak komikal gitu. Oh, oke. Oke. Iya. Lebih ada depth lah. Iya. Oh iya. Balik ke gambar yang tadi gue barusan kasih lihat gitu, Stranger than Paradise, Jim Jarmusch. Ya nanti gue mungkin lu bisa cerita. Oh iya. Dan mungkin gue juga salah satu mau nanya juga ya. Kayak dia selalu melibatkan orang asing gitu. Maksudnya kayak kan di film-filmnya ya. Iya betul. Ada di setiap filmnya, misalnya kayak di Stranger than Paradise itu ada cewek Hungaria. Romania ya. Hungaria ya. Terus ada orang Itali si Roberto Benigni. Di apa sih yang di taksi itu? Nah, itu Night Owner. Itu gue suka banget. Iya, itu kan kayak tentang apa sih, itu kayak terjadi dalam satu waktu, ceritanya dalam waktu yang berbeda, dalam taksi di 4 kota beda di dunia gitu. 5 ya? Oke. Ya udah. 5. Oke. Kenapa? Iya katanya kalau Stranger than Paradise. Kenapa? Iya katanya kalau baca-baca dulu ya, waktu pertama kali belum ngerti film ya, si Jarmusch tuh menempatkan dirinya sebagai stranger aja di Amerika, sudut pandang gitu. Terus gue kayak ya karena baca juga sih, baca review juga, baca bongkar-bongkar lagi kayak gue nonton Deadman waktu pertama sih kayak wah ya suka aja sih, kan gue suka sensasi yang dibangun sama Jarmusch. Terus pas nonton kedua terus gue bongkar lagi kayak wah ternyata katanya Jarmusch itu bikin Deadman itu pembuat film yang ada suku Amerika aslinya itu dengan sangat simpatik gitu. Nggak kayak orang-orang yang lain yang cenderung mengeksotisasi atau apalagi ya dulu zaman western. Iya, baru gue ngomong antagonisasi gitu. Iya. Iya gitu. Iya, karena itu juga film western yang aneh banget sih menurut gue, tapi itu favorit gue. Intinya masih sama nggak Kak? Trinity, sutradara favoritnya Trinity-nya masih sama nggak Kak? Ya sekarang udah lebih expanded lah, nggak cuma Amerika doang. Emang tadi siapa? Jarmusch, Woody Allen, sama Kubrick. Oke. Ya terus kenapa sama Stranger than Paradise?
Kenapa Stranger in Paradise? Kenapa lu suka? Ya, maksudnya itu film favorit Jarmus buat lo bukan? Kalau film favorit Jarmus gue tuh Permanent Vacation sih. Oke. Itu lebih awal ya? Iya. Lebih duluan. Sebelum. Itu gue dulu nontonnya di Purpose for Land tuh sampai ketiduran. Diketawain Bang Paul. Oh, terus lo lanjut lagi. Oh, Clifford lama ya. Karena apa ya? Ya ininya aja sih. Gue suka gimana Jarmus kan kayak suka masih membuat encounter dengan orang-orang yang kayak nggak berhubungan tapi kayak gitu sih. Kan hasilnya gitu-gitu. Terus Stranger dan Paradise tuh itu banget sih, gila banget sih. Waktu gue nonton juga itu kayaknya pertama kali deh nonton. Ini film satu scene satu shot. Oh iya. Depending doang. One scene one gitu shot. Nah ini iya beda juga. Gitu. Terus juga ini ya, maksudnya ya gue selalu demen dia kan sutradara yang sinopil abis juga kayak Jarmus gitu. Ya lu inget kan nama-nama kudanya di Stranger in Paradise itu dari judul-judul filmnya Old ya. Iya. Jelas. Katanya juga filmnya yang dia bikin buat Stranger in Paradise atau Permanent Vacation itu basiannya Wim Wenders. Oh, stok filmnya. Stok filmnya. Oh, oke. Iya. Oh ya, mungkin. Dan terus habis itu kan Jarmus bekerja samanya sama DP-nya Wim Wenders kan, si Robbie Muller itu. Oh iya. Ini ya lama ya dia kerja bareng sama mereka ya. Lama. Oh. Terus. Terus favorit lu Jim Jarmus apa bang? Batman. Nah, Batman, Stranger in Paradise sama yang paling baru gue tonton kayak Patterson. Oh Patterson. Kita nonton bareng tuh. Kocak ya. Maksudnya dia ngomongin menarik sih. Dia kan selalu ngomongin tentang apa ya? Ya yang bagian terkecil orang-orang Amerika yang pribadi gitu, yang apa sih? Yang dengan persoalan yang ranahnya juga pribadi banget. Apa sih kayak di Patterson itu kan kocak ya, yang kayak ternyata semua orang artis, seniman tanpa mereka menyadarinya. Makanya betul. Atau mereka dengan niatan untuk menjadi itu gitu. Oh iya, di situ juga ada orang asing, istrinya si siapa Adam. Istrinya si Gosip Parahan. Tapi gue jadi film dulu. Nah ya, oh iya, terus bentar kan. Satu scene lagi. Sebenarnya tadi udah ngomongin sih Goodbye Dragon Inn atau Sami. Oh beda. Kenapa maksudnya gue kayak ingat pernah ngobrol sama lo kalau Tsai Ming-liang itu salah satu sutradara favorit lo juga ya. Sebenarnya nggak sakit sih. Oh benar. Ya, apa ya? Gue nonton I Don't Want to Sleep Alone tuh kayak, wah nih film ini mau ngomongin Asia gitu. Secara paripurna waktu itu ya, tahun 2012an gitu. Itu tentang apa kan? Gue belum nonton tuh yang itu. Wah, kayaknya lo harus mesti nonton. Oke. Gue dulu nonton di laptop gue yang kecil gitu ya, notebook. Nah, terus akhirnya tahun kemarin 2019 gue ke Bangkok akhirnya. Gue nonton itu di layar besar, proper. Wah nangis sih gue. Oh, itu lagi ada retrospeksinya Tsai Ming-liang. Iya, habis itu gue ketemu Tsai Ming-liang. Oh. Tentang apa sih filmnya? Ya. Biasanya kan si Tsai Ming-liang itu tentang itu ya. Urban alienation. Ada si Lee Kang Seng ya. Iya, tentang urban alienation di Malaysia sih. Itu dia katanya baru balik ke Malaysia lagi kan setelah berapa lama, terus habis itu dia bikin film di sana. Dan itu kayaknya lagi buat ngerayain ulang tahunnya Mozart ke 250 tahun. Itu satu program sama Opera Jawa. Iya, gue ingat. Oh iya. Dan beberapa sutradara lainnya ya. Terus waktu Q&A-nya itu Tsai Ming-liang kan gue nanya ke Tsai Ming-liang. Nanya apa? Gue angkat tangan kan.
Mister saya katanya, you're my favorite director. Terus kan dia oke katanya. Itu nanya apa pernyataan? Itu pernyataan dulu. Pernyataan. Ya sebelumnya gue mau bilang you're my favorite director. Terus habis itu gue nanya gimana lo menginterpretasikan Mozart di Aida Marcus gitu. Oh itu sebenarnya kayak gue awalnya cuman kayak kan di situ ada anjing tuh. Itu katanya mau gue kasih nama Mozart aja anjingnya. Tapi nggak jadi. Ya, terus kan di situ ada lokasi di mana ada air, ada gedung yang neruntuhan, gedung yang kosong gitu. Terus ada air bocor, terus dia bikin danau gitu, danau biru. Nah itu katanya danau di dalam keruntuhan gedung itu kayak mengingatkan gue sama Mozart gitu. Sama di akhir pakai di suatu adegan pakai lagu Mozart gitu aja. Oke. Tapi lu banyak gak sih nonton film yang memang dari seri itu? Kalau nggak salah si Api Catong juga bikin ya. Kalau gue Api Catong tuh itu ya, Syndrome and Century ya, iya. Udah nonton. Ya itu bagus juga sih. Yang ngebandingin rumah sakit di rural terus habis itu rumah sakit modern. Iya. Lu udah itu. Apa? Lu suka mana, Bang? Lu ada yang nanya. Tsai Ming-liang. Sutradara Asia favorit. Iya. Asia favorit. Selain Tsai Ming-liang berarti. Lu dulu. Gua. Sutradara Asia favorit. Iya. Kalau sutradara Asia favorit kayaknya sutradara favorit gue banyak kan dari Asia kayaknya. Enggak juga sih. Oh iya. Enggak juga. Ya Ozu Mizoguchi, Mikio Naruse, Tsai Ming-liang, Hu Xiaoxian, Edward Yang, siapa lagi ya? Abbas Kiarostami. Abbas Kiarostami. Itu sih kalau dari Asia ya. Atau Api Catpong Wirastakul. Ya itu yang kepikiran. Kalau filmnya Tsai Ming-liang gue kayaknya paling berkesan buat gue The River sih. The River, oh ya. Gue nonton di Forland juga tuh The River. Happy God. Leher kan? Iya. Karena pertama nonton tuh gue shock sama yang adegan yang itu tuh. Ya pasti lo tau lah. Yang di ruang massage parlor. Bapak dan si bapaknya anaknya. Gue ibarat. Gue juga terkejut banget. Caranya dia revealing pakai lighting dan kamera itu kan. Iya, betul. Iya. Terus ya itu kan film aneh banget ya dari awal yang digampar gitu. Yang dari awal anaknya sakit leher. Sakit leher. Kayak banyak air ya di film media ya. Iya, pasti ada kebocoran. Iya, kebocoran. Kayak Tarkovsky. Iya. Tarkovsky semua elemen, api, air. Iya, api, air. Wind. Betul. Iya. Bang Yuk. Iya. Lu main kayak gitu, gue mau ngasih lihat gambar juga. Sosok bales kan. Gue cari lihat. Apaan sih? Belum ya? Bentar. Belum. Lu lagi di mana, Van? Lagi di rumah? Di rumah? Halo. Ada si Fanny. Si Fanny ini kan anak UI ya? Anak sinematografi UI, iya kan? Angkatan lu juga ya? Dulu angkatan gua. Dulu dia ini, direktur festival UFF. Oh, senior ini dong ya? Lu juga kan? Direktur UFF? Oh bukan, gua programmer. Oh, oke. Berarti dia ini ya? Konconya Dini. Ini. Apa tuh? Oh, Jenna Rowlands. Ya, itu Woman Under the Influence ya? Iya, betul. Oh, iya. Ya, kalau ngomongin sutradara favorit sih, John Cassavetes tuh salah satu yang paling ini sih, yang paling ultimate favorit gua. Kayaknya apa? Oh, iya. Kayaknya dia memberi definisi tentang film independen gitu ya, yang nggak peduli tentang film independen itu bukan tentang rumah produksinya, budgetnya berapa gitu. Nah itu kan nyaut, tapi lebih ke
ya lu sebebas-bebasnya berkreasi dalam apa, mau lu ada di mana gitu. Terus dia juga kan yang sebenarnya dia term independennya dia kan bener-bener yang produksi sendiri, biaya nyari duit sendiri, jadi distributor sendiri, terus bener-bener sendiri semua. Yang apa sih, kalau lu lihat filmnya yang memang yang dia produksi sendiri kan cuma berapa ya, 5 kalau nggak salah ya, yang apa dia nyari duit dari berakting. Mungkin orang tahu John Cassavetes kalau belum nonton filmnya dari Rosemary's Baby ya, yang paling ketahuan, yang paling terkenal ya, atau Dirty Dozen, film perang itu. Apa ya, Rosemary's Baby dia sama sutradara Roman Polanski. Apa sih ya kalau Woman Under the Influence sih sebenarnya ya gue suka. Itu sebenarnya kalau di filmnya Cassavetes itu dia yang paling commercially paling sukses gitu, karena ya sampai dapat nominasi Oscar kan, untuk apa ya, untuk si Jenna Rowlands juga, untuk sama sama script writingnya gitu. Ya kocak sih John Cassavetes itu kan. Sebenarnya muncul pertama kalinya menyutradara itu kan barengan sama gengnya French New Wave ya, tahun 58 atau 59, Shadows ya. Itu ya? Godard. Ya, karena dia juga seumuran tuh kayaknya sama Godard. Oh ya, gue ingat ada kenapa? Enggak, gue nonton Cassavetes gara-gara lu sih. Oh, gara-gara gue. Ya, Killing of Chinese Bookie. Waktu itu lu enggak, yang ini gue cari sendiri Woman Under Influence. Tapi waktu itu lu pernah di Twitter kayak nge-mention gue ini tentang Cassavetes nih dari Ray Carney gitu-gitu. Oke. Oh iya. Cara bikin film. Oh iya. Oh dia memang quote-quote-nya dia sangat ini ya. Iya, Woman Under Influence gue nonton keren banget sih. Iya. Apa sih? Iya, umurnya seumuran Godard gitu loh. Aku ingat si Godard pernah ngomong pas ditanya sama Cassavetes, apa sih? Apa yang menurut lo si Cassavetes itu gimana gitu? Pokoknya gue ingetnya dia bilang, oh dia seumuran gue, dia membuat film yang kayaknya just melebihi gue, terus kayaknya terus dia kayak filmmaker yang way above there gitu deh. Intinya gitu. Gue ingat ya, makanya dia bikin 2 karya tentang Cassavetes ya, kalau gue nggak salah satunya itu di Histoire du Cinéma-nya dia, yang satu lagi gue lupa kayak film pendek gitu. Terus apa ya? Gue suka sih film-filmnya dia, apalagi yang dia produksi sendiri tuh kayak apa ya? Lo ada multiple perspektif di dalam satu scene yang diamprokin bareng semua, biasanya gitu kan. Yang apa sih? Dia tuh kayak bikin filmnya tuh kayak apa ya? Kayak tabula rasa gitu loh, kayak fresh new, yang lu mencari uninfluence, yang lu bener-bener nyari tahu nih. Nyari tahu tiap karakternya, perspektifnya, dia kesini gimana kayak gitu-gitu. Pokoknya kompleks banget deh, emosi dan perspektif yang ada di dalam film itu kan, karakternya biasanya banyak. Terus gue suka banget ini ya, cara dia kan sutradara yang aktor banget ya. Iya. Aktor banget. Terus kayak kameranya juga. Iya. Nah, iya, cara kerjanya dia juga kayak dokumenter, justru investigatif gitu loh. Iya. Exploratory ya. Dari kameranya kelihatan sih. Iya. Jadi kayak dokumenter gitu justru. Kan memang tahun 50-an itu juga ini ya. Memang ada term yang sekolah acting, maksudnya model acting yang terkenal, the method ya. Yeah. Itu dari siapa namanya? Yeah. Kayak itu yang terkenal tuh. Lee Strasberg. Iya, Lee Strasberg itu kayak zaman-zaman tahun 50-an. Sama satu lagi siapa gitu. Iya. Zaman-zaman tahun 50-an tuh di Hollywood, makanya muncul aktor kayak yang dibilangin the method, kayak James Dean, kayak Marlon Brando. Ya, itu kan lulusannya the method itu. Ya mungkin waktu itu ya Cassavetes mungkin ada di era-era itu yang acting tuh kayak raw yang sampai ekstrim gitu. Nah, tapi kalau yang gue suka juga tuh sebenarnya film-film Cassavetes tuh sebenarnya kayak self portraitnya dia semua gitu. Jadi memang bagus ya kalau nonton filmnya dia, lu nontonnya kronologis.
Karena Oh gitu. perspektif Ya. dia terhadap dunia itu kayak ada di beberapa di karakternya gitu. Bahkan di Oh. si karakter Jenna Rowlands di apa sih di apa di influence terus maksudnya ya gimana dia ngelihat dunia di umurnya segitu ya gitu. Terus kan menarik ya, modern cinema itu kayaknya very essential of modern cinema itu justru kayaknya dari hasil perkawinan sepasang suami istri. Kasafet, Jenna Rowlands, Godard, Anna Karina, terus kalau agak-agak jam. Oh iya, bener sih. Iya, terus kayak kalau ini Desik bukan Rossellini sama Ingrid Bergman nggak pernah. Oh iya, Rossellini nggak pernah kerja bareng ya. Iya, nggak pernah kerja bareng ya mereka. Iya, Rossellini, Ingrid Bergman, si siapa lagi ya, Joseph von Sternberg, Marlene Dietrich, atau siapa lagi gitu ya. Iya. Jim Jarmusch sama Sarah Driver. Oh iya. Kan filmnya kayaknya kurang ini ya, terlalu obscure. Woody Allen. Dan siapa? Woody Allen, Annie Hall, Diane Keaton atau Mia Farrow. Iya. Gitu. Ya terus apa ya? Ya kan filmnya tentang, kan rata-rata juga kayak dia tidak bisa apa sih, orang tidak Bergman sama gitu. Iya. Orang tidak bisa berkomunikasi. Dia bilang Bergman sama pacarnya banyak. Iya bener. Bergman sama Bibi Anderson, Bergman sama siapa? Liv Ullmann. Iya, kayak itu sih menarik ya. Maksudnya kalau di filmnya dia itu kan kayaknya words speak louder than action gitu, kadang-kadang yang satu kata bisa gitu di film-filmnya dia. Soalnya kayak ini ya, kayaknya ya gue demen tuh film yang misalnya dalam satu scene gitu ada berbagai perspektif banyak gitu, yang kita juga bilang kesini begini, dia begini kayak gitu. Terus berarti lu udah nonton Woman Under the Influence sama Killing of the Chinese Bookie. Nah itu juga kan itu Killing of the Chinese Bookie juga menarik kayak gitu. Itu sih kayak ngeliatin ini film crime tapi tokohnya ragu atau gimana. Iya. Nggak profesional. Iya, karena dia kan memang sadar. Gue pernah baca sih di bukunya tentang Cassavetes itu, memang pas lagi bikin scene itu dia juga agak-agak ini ya, gimana sih, gue nggak pernah ngelihat orang manusia nembak kepala manusia gitu dengan mata kepala gue sendiri. Jadi gue apa sih nggak bisa membayangkan, makanya itu tuh kayak berat banget itu scene itu kayak gitu. Ya gitu. Oh nih gambar satu lagi nih bang. Gue baru satu, lu dua. Enggak kan dua tadi. Oh iya. Passion of Joan of Arc. Oh iya. Wah, gue waktu dikasih tugas nonton ini sama lo pas habis nonton ini. Kapan gue ngasih tugas itu? Iya, waktu kita nonton milisi film. Oh iya. Oh kita nonton bareng-bareng ya? Bareng-bareng. Anak-anak milisi film. Oh. Gawat tuh film. Oh iya. Close up doang isinya. Passion of Joan of Arc. Carl Dreyer. Kebetulan kita barusan nonton filmnya Dreyer juga mau si Bang Hafiz sama Duha sama si Pinkan. Oh iya. Yang mana? Ordet. Lo udah nonton belum? Oh, gue belum nonton. Belum. Gue nonton filmnya dia cuman itu sama film PSA-nya dia yang Jangan Ngebut. PSA. Oh, pasti Archipel. Rian ya? Iya, Rian mengkurasinya. Oh iya, karena anak Bapung juga dikasih tugas itu Bang Yuki. Ya karena itu wajib. Maksudnya kalau lu ngomongin, siapa yang pernah bilang ya, kalau lu tahu kritikus tahun 70-an 60-an namanya Pauline Kael. Ya dulu ya terkenal lah. Dia terkenal ini, dia nggak pernah nonton film lebih dari satu kali untuk bisa menulisnya. Jadi gitu. Iya, jadi dia kalau nonton itu cuma sekali udah seumur hidup. Tapi tulisannya ya artikulatif, tapi memang sekarang banyak dikritik karena lu kalau first impression doang kan kadang-kadang lu dapat banyak hal yang baru kalau nonton dua kali. Nah dia pernah bilang, gue inget sih, itu dia bilang apa sih? Pokoknya the best acting performance
moments gitu di sepanjang sejarah film, sejarah Oh. ya gitu deh. Tapi memang ya itu kan menarik ya filmnya ya. Sepanjang film tuh kita diliatin close up doang sama tentang movement of art, tapi kan kayak dialognya atau intertitle-nya yang ada di filmnya itu kan semuanya kayak transkrip asli dari persidangannya Joan of Arc itu kan. Iya itu kalau nggak salah gitu. Apa ya itu menarik yang tema. Nah gue juga demen sama film-film yang ini, apa sih ngomongin biasanya sutradara yang banyak menggali tentang karakter utamanya perempuan ya, kayak Dreyer gitu sih, Mizoguchi Dreyer. Oh gitu. Iya kalau apa terus itu ini banget ya, apa gue inget editingnya dia tuh keren banget sih si Dreyer tuh, apalagi pas udah mau ending yang ada satu scene yang lu ngelewatin bawah selokan gitu tuh. Iya. Benar. Sebenarnya juga tadi gue mau lanjutin, tadi gue juga nonton Ordet tuh. Dia kayak dia kan memang filmnya pelan ya. Dia rata-rata bergerak itu kameranya pelan, panning kayak gitu, terus kayak apa yang menciptakan dunia sendiri. Anjir, so tau. Iya benar. Katanya tuh sampai dibangun dari beton kan? Apa? Setnya itu katanya. Oh, setnya si apa? Passion of Joan of Arc. Oh iya, ya rekonstruksi. Iya. Nah tapi karena apa sih si aktornya, si aktrisnya itu si Renee Falconetti ya, itu kayaknya udah film terakhir yang dia main. Oh iya kan ada ini juga, ada trivia menarik yang unik gitu. Filmnya baru ditemuin lagi setelah ditemukan di rumah sakit jiwa di iya. Wah. Iya. Tapi favorit gue sih Order yang tadi gue juga baru nonton. Wah, lu harus nonton kan? Karena itu tentang siap. Tentang apa? Dia ini menantang ini sih orang-orang yang percaya sama faith, tentang challenging ini belief dan disbeliever sekaligus gitu kan. Kenapa ya orang Swedia gitu? Dia Denmark ya? Dia Denmark tapi dia lahir orang Swedia, ibunya kan orang Swedia gitu deh. Gitu. Film-filmnya apa? Film-film Swedia kayak Bergman atau sekarang Roy Andersson tuh gitu-gitu ya, menanyakan apa ya? Ada tradisi mempertanyakan itu ya, di kepala mereka gitu. Iya. Bagus. Ya sebenarnya semua seniman atau filmmaker, tapi ini kalau kita lihat di Swedia kok sama ya. Iya. Dreyer tuh pendulunya Bergman kan? Oh iya, bikin filmnya lebih dulu dari Bergman sih, karena dia udah bikin film dari tahun 20-an ya. Ya Joan of Arc itu kan kayak 28 gitu. Dia ada film juga sebelumnya, kayak Master of the House, gitu. Cuma pas udah periode yang bersuara itu, dia bikin film tuh kayak 10 tahun, satu dekade satu. Tahun 40-an ada Day of Wrath, pas lagi hot-hotnya ini Nazi gitu. Jadi filmnya kalau Day of Wrath itu ini tentang witch hunting di abad pertengahan gitu. Kalau ya Ordet itu tadi tentang itu. Ordet itu iya, makanya gue bilang lu mesti nonton. Itu kayak keluarga ada keluarga yang kayak dari aliran Kristen yang ini. Nah, tuh ada Bang Hafiz, ada tradisi Protestan kenceng. Ada tradisi Protestan. Iya. Dari Kristen aliran ini, terus anaknya mau kawin sama dari aliran Kristen yang lain, terus kayak tadi dua keluarga saling nggak setuju karena masing-masing lu beda sama keyakinan gue kayak gitu. Terus tapi ada kayak salah satu anaknya yang gimana ya bilangnya ya, dia kayak dia ceritanya kayak dia pokoknya dia kayak merasa kayak bukan kesurupan ya, apa namanya, pokoknya dia cerita dia Yesus, dia bilang dia Yesus gitu, tapi orang-orang nggak percaya, bahkan pastornya nggak percaya. Terus dia bilang, Pak, kalau percaya sama Yesus yang udah mati tapi yang ada di sekitar lo enggak gitu. Aduh, bagus deh kan.
Agak tantangan. Masih ada 10 menit kan. Nah terus ya waktu kan lu juga bikin film nih Van. Kalau lu bikin film gitu kayak pertanyaan kemarin biasanya ada yang nanya gitu, pas lu bikin film gitu ada yang ini nggak sih sutradara yang ya dulu lu bilang ada Guy Ritchie ya waktu SMA. Kalau sekarang ini kalau lagi bikin film atau nulis skrip kan kayaknya lu sering nulis ide tentang film gitu nih sekarang gitu. Yang di pikiran lu misalnya masih ada nggak sih siapa gitu? Oh gue mau nulis, kalau lagi nulis film nih gue kepikiran filmnya si ini gitu. Selama ini kayak apa ya? Setiap gue bikin film tuh kayak dari pertama kali tuh pasti exercise, maksudnya kayak gue mencoba mengcopy sutradara ini gitu. Dan misalnya dari awal kan kayak waktu dulu nonton Reservoir Dogs, begitu. Bikin film heist. Gue bikin film heist gitu. Reservoir Dogs Tarantino terus? Ya terus Guy Ritchie. Oh, oke. Gue coba bikin film heist sama teman-teman tuh di kuliah di arkeologi, rame-rame. Terus sebenarnya idenya sih ya kayaknya nggak tahu deh, gue belum pernah bikin film yang kayak ya pokoknya habis itu gue coba nyontoh Haneke gitu-gitu. Haneke gue suka banget juga. Oh iya, lu udah pernah Haneke juga ya? Dulu gue nonton Seven Continent juga kayaknya gitu banget, Illumination banget. Terus ya kalau sekarang karena ya masih nyari bentuk juga sih, karena gue selama ini cuma ngopi dan nggak berhasil semua gitu, nggak banyak yang berhasil. Nggak berhasil kalau dalam karena sekarang nggak berhasil misalnya tadi bilang ngopi tapi nggak berhasil tuh dalam artian apa menurut lo? Dalam artian kurang disiplin. Oh gitu. Kurang disiplin, dan ya mungkin karena bukan mau nyalahin production value ya, tapi gimana ya udah gitu. Terus ya kalau sekarang kemarin gue bikin cerita yang kemarin sempat lolos di Jogja Future Project juga. Itu tentang sebenarnya rada autobiografi gitu. Habis itu waktu itu nulisnya di kepala ya Haneke sama Tesigahara. Woman in the Dunes. Iya. Canggih ya. Itu juga. Gitu sih. Tapi selama ini ya nggak tahu ya itu buruk apa enggak ya. Soalnya jadinya cenderungnya gimana ya kalau si sutradara ini bikin film ini gitu sih. Oh gitu. Film ini cocok nggak ya sama gue misalnya gue pengen coba style sutradara ini, terus gue bikin cerita yang cocok sama style-nya dia gitu sih. Cara proses kreatif ya. Tapi gue pernah denger siapa yang ngomong gitu, kayak ada yang bilang steal from the master terus lo lupakan semua pas lagi bikin. Iya itu. Lu udah ini belum? Udah apa? Udah sahur belum? Belum sih. Belum ya? Ya udah, mungkin kita break dulu 10 menit, 5 menit. Lu ngambil makanannya sambil makan juga gak apa-apa. Sambil makan dulu. Oke. Ya, soalnya ini juga udah mau habis nih. Ya. Kita balik. Oh iya teman-teman, kita balik lagi sama Lutfan. Ya 5 menit ya. 5 menit atau 10 menit? Oke. Ya 5 menit lah. 5 menit boleh ya. Ntar gue, ya oke. Oke, kabarin gue kalau udah siap. Terima kasih yang udah menyaksikan, nanti kita balik lagi. Bentar ya. Jadi jangan nanya terus ini.
Ya, balik lagi dengan Amarkor edisi 9 dengan kawan bicara saya, Lutfan Nur Rahman. Bentar gue tulis dulu ya, di pin. Soalnya nanti ditagih sama Pak Produser. Oh ya, ini ada nih di samping gue. Halo Ali. Oh ya, udah belum ya? Udah kan? Ya balik lagi dengan Lutfan Nur Rahman. Nah, mungkin tadi belum ditanyakan kan lu belum sempat ditanyakan kan lu dulu kuliah di arkeologi ya. Nah, Ya. kalau itu ada nggak sih film-film yang tentang arkeologi atau arkeolog gitu yang bisa lo rekomendasiin yang gue suka? Gue cuma tau kayak Indiana Jones. Woman in the Dunes bisa masuk ya? Bisa. Kalau ditarik. Bisa tarik ya? Ini yang filmnya Chris Marker sama Alan Rene itu Statue Also Die. Oh, Statue Merong Osi, ya. Statue Also. Oke. Halo Ali. Ya. Apa lagi ya? Kenapa Fan? Kenapa film itu? Ya itu sih mempertanyakan orientalisme kan Oke. agenda-agenda kolonial Lewat patung-patung gitu ya. Iya, memprimitifisasi African art. Oh iya. Terus ya sih. Sama ya Chris Marker yang Arkeografi. Wah, tuh kayaknya film arkeografi. Apa ya? Film arkeografi. Waduh, Pasti ada dong. masih ada sih. Mungkin yang bisa kepikiran langsung filmnya mungkin Patricia Guzman itu ya, Nostalgia for the Light itu. Oke. Lu udah nonton yang 2 lainnya? Belum ya? Oh iya. sama itu sih mungkin ya atau sih Kiarostami kali. Yang mana? Kiarostami juga sih. When Will Carry Us. Oh, that's the style. Yeah. Udah nonton bagus. Will Carry Us gimana tuh cara bacanya dari arkeologi atau arkeografi? Oh. Waktu bedah film sama Soti Widasari kan kayak ya berarti ya, apa namanya ngomongin benturan modernisme sama itu kan sama terus ya kan itu banyak apa ya artefak dan ekofak yang berkaitan sama itu kayak HP terus nemu tulang gitu. Ya terus kaleng susu sih mungkin ya. Ini nyari susu gitu minta susu. Bisa. Oh, yang dia ke bawah tanah. Oke. Akhirnya kan tulangnya tuh dibuang tuh. Dia membuang objektifikasinya, nggak tahu. Ya. Ada lagi? Ya. Baru kepikiran itu. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi. Yang itu filmnya siapa? James Gray yang lu bilang waktu itu. Nah kan gue belum nonton tuh. Oh, Lost City of Z. Iya bagus tuh. Lost City of Z. Lost City of Z. Z. Tapi Z sih. Z kan bahasa Z. Tapi di situ Z. Oke. Habis itu lu ceritanya kayaknya berapi-api. Iya, bagus sih. Kayak mempertanyakan. Ya, kayaknya film James Gray nggak tahu sih. Kayaknya gitu deh. Kayak obsesi, tapi ada obstacle yang apa ya? Yang langsung menyasar ke human ya paling dalam lah.
Oh. Kondisi hati paling dalam. Kan kayak ada Astra kan gitu ya. Spektakulernya kan. Ketemu monyet lah. Dan di sini ketemu birokrasi gitu, nggak bisa pergi ke Brazil gitu kan. Itu sih betul. Mau Oke. Nah, mungkin kok yang arkeografi itu tadi gue kepikiran apa? Nanti deh skip dulu. Nah, kalau akhir-akhir ini kan lagi kondisi yang membatasi untuk lo keluar ke rumah atau gimana, lo banyak nonton film nggak? Akhir-akhir ini? Banyak banget, 300 film. Film seleksi, seleksi Archipel. Maksudnya kalau diomongin di sini kan kayak kurang. Oh iya, kurang. Ya itu sih. Atau ya dari bulan-bulan lalu. Bulan lalu kemarin gue mulai nonton ini sih Hollywood gitu bang. John Ford. John Ford. Oh iya. Old Hollywood Master. Old Master. Kayaknya nggak tahu sih. Gue nonton John Ford, Stagecoach, How Green Was My Valley, Grave of Blood. Kayak gimana ya? Kalau ngelihat kecenderungannya, dia itu baru John Ford sih, ini menggeneralisir kayak kita gimana ya. Tradisinya tuh beda banget ya. Sama ya Martin Scorsese sih. Ya emang mereka kan fungsinya buat menjaga itu. Kayak sastra banget gitu. Oh iya. Filmnya mereka. Kan karena mungkin penulis-penulisnya waktu itu juga sezaman kan, kayak John Steinbeck, William Faulkner, F. Scott Fitzgerald, Upton Sinclair, ya pokoknya. Itu kalau dari John Ford sih yang gue tangkap kayak dia mau coba Amerika tuh di mana sih, identitasnya tuh apa sih, gitu sih. Kan film-filmnya dia kayak Wild West, tapi kayak gimana awalnya California baru mau dibuka jadi ladang kehidupan yang baru gitu, terus orang-orang pada bedol desa pindah ke sana. American Dream ya? Iya, American Dream, betul banget. Tapi itu dari sastra sih ya, dari novel sih. Iya, biasanya memang dia banyak dia banyak menyadur atau yang ngangkat film dari banyak novel-novel ya, literatur klasik Amerika. Gue baru terakhir yang gue tonton tuh ini ya, apa sih? Waktu itu bareng si Mika sama si Bang Hafiz. Aduh, gue lupa judulnya. Yang tentang tentara-tentara gitu. Gue lupa judulnya. Film mana? Sebenarnya kita nonton waktu itu, si ini waktu ditanya siapa Jean-Marie Straub sama Daniel Wille gitu, dia ditanya film eksperimental tuh apa gitu, terus dia bilang film eksperimental tuh John Ford yang itu gitu. Nah, gue lupa tuh judulnya apa ya. dia ngomong gitu, itu film eksperimental ya. Terus kalau nggak salah si Padre Costa juga ngomongin pas lagi wawancara di Festival Film Rotterdam itu. Aduh, Padre Costa ngomongin tentang dia kan ngomongin John Ford, film itu spesifik sama apa kemarin makanya Searchers bukan tentang ini, tentang kehidupan di suatu sekolah militer. Gue lupa banget judulnya. Bentar. Gue belum nonton. Filmnya ya emang kayak baca ini sih, kayak baca literatur klasik Amerika gitu. Iya, kayak intergenerasional yang How Green Was My Valley sih gitu ya. Iya. How Green Was My Valley itu yang settingnya di Irlandia bukan sih, atau keluarga Irlandia di Amerika? Wales ya. Ya. Oke. Itu tentang batu bara kan? Wah, itu kapitalisme banget. Lo kemarin nonton sebenarnya Kenapa? Nah, itu kalau sekarang yang kontemporernya itu diterjemahkan dengan baik menurut gue ya, sama Paul Thomas Anderson, lebih belakang gitu. Paul Thomas Anderson. Oke. Gue suka banget dia juga.
Oh, PTA lu demen banget. Film yang mana yang lu demen? There Will Be Blood. There Will Be Blood. Yang ada Terus masker siapa ya? juga sih. Oh itu. Nggak, lu mau cerita tentang apa ya? Apa ya? Oh enggak, gue mau nanya yang kemarin gue posting wawancara si Peter Bogdanovich sama John Ford. Kalau nge-reply ke dia. Yang apakah film-film lo lo? jawab itu. Iya, I didn't know about it. Yang terakhir ditanya, apakah film ini tentang apa Native American dulu? Cut. Oke. Kalau filmnya Howard Hawks yang mana? Iya kenapa? Oh iya, kayak nggak tahu sih, mungkin sebenarnya Andrei Tarkovsky bisa aja tuh terinspirasi sama John Ford juga sih, cara shootnya tahu sih. Ini kayak semayannya aja. Apa? Terus kayak so-tahuan aja. Oh. Kayak ya kan kayak jagonya Old Master Hollywood Old Master kan kayak memecah-mecah shot gitu ya, mendekupasi gitu. Mungkin itu dari Griffith gitu kan ya. Tapi sama John Ford tuh apalagi nonton Stagecoach gitu ya. Itu zaman belum ada Stagecoach, zaman belum ada video assist gitu, nggak ada monitor gitu. Atau lo bisa preview dulu. Ya itu udah sangat elaborate banget ya itunya kamera worksnya. Dari misalnya dari white-nya terus ngambil Indian ngejar si kereta kudanya gitu sih. Banget banget ya. Tapi Griffith udah bagus banget sih di Birth of a Nation. Howard Hawks yang mana? Howard Hawks. His Girl Friday sama yang ngomongnya cepet banget itu ya. Big Sleep ya. Big Sleep tuh yang mana ya? Yang si itu jadi selalu si Humphrey Bogart yang main Lauren Bacall. Big Sleep tuh yang mana ya? Itu film noir ya? Apa salah gue? Noir. Tentang apa ya itu ya? Yang itu pokoknya nyari pembunuh. Ternyata pembunuhnya itu bandar judinya siapa gitu. Ya pokoknya intricate banget. Kalau dari Howard Hawks sih enggak, ini sih dari cara dia nulis dialog atau gimana dia bisa mengencourage aktornya untuk berdialog di ritme yang dia pengen gitu witty-nya gitu. Oh iya. Dialognya susah banget tuh. Itu masih susah tuh waktu syuting tuh His Girl Friday. Catherine Hepburn ya. Iya. His Girl Friday bukan ya? Nggak tahu gue. Gue nggak tahu itu aktrisnya namanya lupa. Wah lu mesti nonton Ernst Lubitsch. Ngomongin itu skenario-nya gila bagus banget tuh dia. Tadi ada yang nanya tuh Van. Mana ya tadi ya? Film terakhir yang ditonton di bioskop sebelum pandemi apa Van? Film bioskop ini siapa Spinster Cell. Di bioskop terakhir sebelum pandemi. Lupa ya. Gue kayaknya Ad Astra. Kayaknya ya. Iya, film apa? Kayaknya ini deh. 1917. Itu filmnya siapa sih? Itu kayaknya di Oscar kemarin agak-agak ini banget. Yang bikin American Beauty. Ya. Satu shot gimana tuh maksudnya? Film perang jadi satu cerita. Misalnya jadi si soldier ini dikasih tugas untuk ngasih berita ke satuan yang lain yang di garis depan. Katanya kan Jerman lagi pada mundur tuh. Nah si satuan itu pada mau nyerang, tapi ternyata datang kabar bahwa Jerman mundur itu cuma taktik. Gitu. Nah si soldier ini jalan dari tempatnya sampai ke sana gitu. Itu dalam satu shot. Kayaknya begitu. Ya
sinematografinya sih menang sih ya. Oh, di Oscar kemarin. Bikin siapa? Oh, sinematografernya itu ya. 2 tahun berturut-turut. Sinematografernya Coen Brothers gak sih? Ya, betul. Lalu Amerika sukanya siapa bang selain Cassavetes? Amerika. Oh. Siapa ya? Oh, banyak juga. Ya Robert Kramer. Kalau banyak banget kan. Film Amerika apa sutradara Amerika nih? Warga WNA. Sutradara Amerika. Habis kan Fritz Lang kan akhirnya juga jadi warga negara Amerika. Iya sih. Siapa? Joseph Foster. Eric von Stroheim. Iya. Eric von Stroheim, Billy Wilder, ya kan gue demen semua. Kalau dari Old Hollywood, ya Lubitsch, Ernst Lubitsch. Apa sih? Lubitsch bukan Jerman ya? Iya sama kayak Fritz Lang dan lain-lain. Maksudnya film-film Amerikanya. Ya atau film Eric von Stroheim yang Grit yang filmnya aslinya 8 jam tapi sekarang cuma ada versi misalnya yang utuh sekarang cuma 2 jam gitu tapi direstorasi makin banyak still footage gitu jadi 4 jam. Itu menurut gue salah satu film Hollywood terbaik sih. Berani ya? Tar dulu ya. Iya. Terus sebenarnya kalau yang gue demen rata-rata banyak dari ini sih, dari scene underground Amerika gitu tahun 60-70. Kayak si siapa? John Jones. Terus ya maksudnya sama aja sih temennya banyak juga berarti. Atau si Elaine May itu sutradara yang filmnya semua dibikin di Hollywood, tapi dia bisa akhirnya bisa punya final cut filmnya itu punya dia gitu. Sebenarnya sama kayak Jim Jarmusch kan kayaknya salah satu dari sedikit sutradara di Hollywood yang ya Maurice Engel. Wih, siapa sih ini Toulouse-Lautrec tau aja. Kapan ya Toulouse-Lautrec? Siapa kamu? Rian ya kayaknya. Masa sih? Oh iya Rian ya? Nggak tahu deh. Tiap hari ada loh dia. Kevin Jerome yang baru-baru tuh menarik tuh filmnya. Tadi gue ngomong apa ya? Oh si itu Elaine May yang bikin film di Hollywood tapi final cut-nya di dia. Ada filmnya yang Mikey and Nicky yang main si John Cassavetes sama si Peter Falk. Tahun 70-an itu pernah diputar di SSD gitu juga sih. Nanti rencana mau muter-muter itu lagi buat SSDR. Yes. Asik. Terus apa? Dia sempet apa ya? Si Dua nanya apa sih? Mbak Maya deh. Jujur pakai Mbak lagi. Oke juga lu Dok. Yang punya personal experience sama Maya deh. Kayaknya Dua. Jadi ya. Ya Maya deh boleh atau kayak misalnya kayak tadi apa lu demen James Bond? Gue kan nggak terlalu demen ya, karena itu gue waktu gue kecil kayak ini film laki banget sih. Tembak-tembakan terus sama cewek bla 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 gitu. Gue demen tapi ada film action Hollywood, apa ini action ya? Judulnya Point Blank yang main Ramirez bukan sih? Bukan itu film tahun 60 yang main si Lee Marvin Point Blank. Jadi pokoknya tentang orang gangster lah, dia pokoknya ngejar sindikat gitu pokoknya gue taunya duit gue punya duit di situ balik. Itu stylish banget sih filmnya. Film Amerika sebenarnya Hollywood tahun 60-an itu menarik juga ya, film-film Hollywood, karena memang berjalannya tuh seiringan sama scene underground atau eksperimental film di Amerika juga tuh. Saat tahun 50-an TV, tahun 60-an gitu, TV kan udah ini banget ya. Udah mulai jadi banyak banyak publik yang masih yang punya gitu. Terus Hollywood kan sempat turun tuh. Kenapa juga dulu ada akhirnya banyak
penemuan-penemuan secara teknis di medium film waktu itu, misalnya kayak CinemaScope atau PHX. ya terus atau genre musikal tiba-tiba itu, karena dia bikin sesuatu yang beda sama film-film yang dibikin buat TV gitu. Nah makanya waktu itu kalau kita lihat dari sejarahnya, misalnya kayak sutradara Eropa macam kayak Ingmar Bergman, Akira Kurosawa yang dari Jepang gitu, atau Federico Fellini, itu kan itu udah kayak trinity box office di bioskop Amerika saat itu tahun 60-70 karena Pada belajar sama mereka kan? iya, George Lucas. Woody Allen, ya, George Lucas bikin Star Wars tuh dari gara-gara Hidden Fortress. ya. Iya, jadi memang menarik banget film-film tahun 60-an di Hollywood. Gue nonton tuh Magnificent Seven. Yul Brynner. Itu yang cowboy-cowboy itu kan sih? Iya, cowboy. Terus sekarang dibikin Westworld, serial TV Westworld based. Itu yang dari inspirasi dari Seven Samurai juga ya? Iya. Ada sekarang Steve McQueen. Bikin seri yang ada Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood. Oke. Itu dari film Magnificent Seven. Oke. Bukan. Emang ada Westworld, bukan. Sorry. Westworld yang main Yul Brynner kan. Westworld. Yul Brynner sekarang film baru. Enggak dulu. Westworld yang sekarang based on Westworld-nya Yul Brynner dulu. Tapi kayaknya di situ Yul Brynner meranin tokoh. Dia kan jadi cowboy robot gitu kan. Cowboynya inspirasi dari Magnificent Seven. Gitu, jadi lapisan-lapisannya gitu. Itu sih Amerika selalu menginvent. Iya, karena industrinya kuat banget kali ya, jadi scene yang seberangnya itu juga kayaknya juga terus berdialog. Ya tahun 60-an itu makanya film-film Hollywood tahun 60-an itu makanya tadi gue bilang menarik karena memang mereka bisa bisa dibilang juga jadi bisa kelihatan kayak film art house gitu kayak Sweet Smell of Success, apalagi situ The Hustler atau Manchurian Candidate gitu menarik tuh, atau film-filmnya Otto Preminger. Iya nih kata teman gue, ya Westworld temanya mirip Magnificent Seven di saya. Westworld temanya mirip Magnificent Seven. Ini tuh lapisan Hollywood, iya betul. Second ya tuh, si Ananda tahu John Frankenheimer. Yeah. Nah memang apa sih? Ya terus banyak sih kalau Amerika ya kalau ngomongin itu ya pasti kalau lu jembrengin list film favorit gua atau lu gitu pasti banyak kan pasti dari Amerika mau nggak mau. Kayaknya sih. Waktu itu gue sempat diskusi sama Bang Hafiz, kan gue suka banget ya Stanley Kubrick ya. Film ada poin menarik sih. Apa? Kata Bang Hafiz, kalau kita lihat kayak Stanley Kubrick sutradara art house yang dikapitalisasi Hollywood gitu. Oh iya. Kayak karya-karyanya tuh kayak jadinya pastis gitu kalau nggak salah. Kayak kan katanya 2001 Space Odyssey di counter sama Solarisnya Tarkovsky. Solaris. Gue inget sih ini Jacques Demy suaminya Agnes Varda sama Jacques Rivette ya gengnya French New Wave yang mereka nangis abis nonton Clockwork. Mereka nangis abis nonton Clockwork Orange. Oh iya. Iya, kenapa mereka nangis. Bukan nangis karena sedih ya. Katanya terlalu sadis. Wah, gue pikir sadis banget nih, inhuman katanya gitu. Gue baca di mana ya? Lupa lah. Anomali juga tuh beliau. Siapa? Kubrick. Oh iya. Nah dia juga, ya pas dia bikin film berapa tahun 60-70 ya gitu.
Ya. Studio system kan berarti udah nggak. Dulu jadi ya di Amerika tuh sampai tahun 50-an kan masih kayak studio system gitu, di mana aktor, sutradara, aktris, semua orang yang kerja di film tuh udah kayak pegawai, ya kan? Iya betul. Yang apa? Ya lebih power itu ada di tangan produser gitu. Ya makanya dulu kan jadi dulu pertarungannya ini studio ini produsernya si ini, misalnya kayak MGM sama Daryl Zanuck gitu. ya Daryl Zanuck, atau dulu kan Louis B. Mayer gitu. Oh ya. Ada Paramount si siapa gitu. Pokoknya pertarungannya gitu. Jadi pas sudah studio system tuh kayak 50-an ya, udah hancur gitu. Jadi kalau makanya dulu aktor sama aktris Hollywood itu ditempatnya dari kecil banget. Kayak misalnya kayak Shirley Temple gitu, yang udah dilatih, diedukasi pokoknya di sono. Udah kayak ini, pokoknya breedingannya dia lah gitu. Judy Garland gitu. Judy Garland atau ya Humphrey Bogart. Terus ya setiap studio kan punya kayak punya signature sendiri gitu. Tapi menarik tuh sebenarnya kan kemarin yang gue posting tentang John Ford itu dari ini ya, filmnya dokumenternya Martin Scorsese kan, yang Personal Journey to American Cinema gitu. Dia ngomong gitu dia wawancarain si ini, dia wawancarain si siapa, Clint Eastwood. Oh ya. Dia sebenarnya katanya mungkin kayaknya kalau mau ngomongin art di film gitu di Amerika gitu, sebenarnya kayaknya harusnya film western ya, karena nggak ada yang punya lagi, jadi gitu. Iya. Kata dia gitu sih. Menarik. Oh terus kalau ngomongin Amerika, waktu itu juga waktu zaman SSD nih, kayaknya program lu deh, Mark Rappaport deh kayaknya. Oh iya, Independen Amerika itu. Kayak mungkin ngomong lagi kayak kecenderungan Amerika itu kayak mau memocking Eropa gitu kalau nggak salah. Oke. Karena dia nggak punya identitas kan, nggak punya akar gitu. Makanya tokoh utama The Simpsons, si Homer Simpson itu namanya Homer kan kayak dari itu peradaban barat gitu. Keren juga nih bacaan. Ya makanya itu sih, itu mungkin dilemanya orang-orang Amerika ya, mencari akar. Makanya dia berat banget di western gitu. Berat banget apa? Bikin western. Oke. Nah Indonesia apa nih akarnya? Ya itu yang lo lagi lakukan itu berduduk geng kan, kata Mbak Oti. Iya emang betul. Dari Peng itu apa sih panggilan lo ya? Iya panggilan. Oh Gepeng. Gepeng. Udah ini belum sih, Van? Apa? Oh iya, ada yang mau nanya nggak ke Lutfan? Sebagai kawan bicara. Ini apa nih, kayak film Truman Show? Ninja Academy mirip Seven Samurai. Ninja Academy apa sih? Nonton apa? Lol. Oh, kayak Truman Show dari dididik dari kecil. Itu yang tadi kita omongin. Dia mah bapak aja diteoriin. Kita bahas itu. Mas Bakpao. Itu bukan somai, bagian susah pecah. Oh ya terus apalagi Van, akhir-akhir ini 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir nonton selain John Ford sama Howard Hawks. Habis John Ford itu filmnya banyak banget ya. Iya banyak. Gila, bikin film dari masih piyik banget. Iya bener. Dia sempat dinas tentara juga. Kalau baru-baru ini nonton film Asia Tenggara. Apa tuh? Film Asia Tenggara yang Dino Broca sama Trin Timinha. Oh, itu. Siang sama
Manila in the Clouds of Light. Wah. Baru Nah, itu direstart. bisa. Gue Bisa apa? coba nggak tahu sih, bisa ngelihat banget film itu bisa dibikin di Jakarta gitu sih. Gue nggak tahu. Iya, itu settingnya di Manila ya. Iya. Oh. Terus kayaknya problematikanya tuh problematika orang kita banget gitu, mencari kekasih yang meninggalkan kampung, dijual jadi pelacur gitu sih. Ke Manila. Kayaknya nggak tahu deh, tahun segitu sutradara Indonesia pasti bikin kayak gitu sih. Di mungkin Jakarta gitu. Perantau dari kampung. Oh iya, dari kampung. Ingat kampung. Nggak punya siapa-siapa, nggak punya teman. Apa tadi? Kalau Lino Pempal sama siapa? Rinty Minha. Oh, Ria Samblas. Ya, oke tuh. Itu yang mana ya filmnya? Gue nggak lupa. Dia bikin ngerekam suku di Ethiopia apa ya? Jadi dia bukan bikin film tentang Ethiopia, tapi film deket, karena gue lagi deket di Ethiopia aja. Gak nyebut itu film. Ya pokoknya mempertanyakan gimana kamera itu deh bikin merekam representasi orang-orang indigenous gitu. Apalagi ada lagi nggak? Oh, udah imsak ya? Udah imsak belum sih? Udah. Oke. Bentar lagi subuh kayaknya. Oke. Kalau ada yang mau nanya lagi untuk Lutfan dari atau ke Jakarta, ini apa sih judul film ya? Oh, iya benar. Di Indo sutradara yang promising siapa ya? Butuh rekomendasi. Saya Lutfan Rahman. Oh, itu hitungannya masih promising. Oh ya, udah bagus. Anak-anak milisi film kolektif. Cie. Kalau kata ini jawaban aman. Atau dari pertanyaan Duha apa sih? Bukannya dia cuma nanya Mbak Maya D, tanda tanya. Oh, yang dari WFF ya? Ada yang bangkit nggak? Dari zaman gua sih waktu itu ada yang udah aja. Kayaknya ada yang Wisnu Dewa Broto tuh dari WFF dulu sempat. Mereka bagus filmnya. Oke. Dulu menang si Wisnu Dewa Broto di WFF Wong Cilik film tentang Suruh Tani waktu zaman PKI. Jadi di Archipel kan dapat Forum Lenteng Award. Itu lebih canggih lagi sih Rimbaki. Belum kelar ditemukan. Tentang Jakarta dan merantau. Kayaknya harus nonton Sutra Outmasternya Indonesia deh. Di zaman maksudnya dari tahun 70-80 ya. Nonton lagi gitu. Ruman Teguh, Arifin Senor, Wimumbo gitu-gitu. Itu kan pesannya Bang Hafiz Coti gitu. Terus di New WFF mah ingat terus apa sih? Mau tidak mau sih. 10 film kali Bang ya. Oke. 10 film favorit lo. Oh iya, setelah perjalanan lo dari SMP sampai sekarang. 10 film favorit. 1, I Don't Want to Sleep Alone. Saya ngeliat. Wah, kemarin Dini minta film itu ke gua, cuma pas gua upload gagal mulu. Jadi lu cari diri ya, Din. Ada di torrent gua, Din. Ada pasti. Dua Close Up. Abbas Kiarostami. Wah. Kalau ada Abbas Kiarostami masih hidup, kalau gua ketemu gua salim. Cuma salim doang. Nggak kayak saya Emilia. Kita jalan. Saya Emilia foto bareng. Saya Emilia udah. Terus? Itu udah bucket list cek.
Yang ketiga Fitzcarraldo-nya Herzog. Oh, Fitzcarraldo. Oke. Nah itu sama tuh kalau ketemu Herzog juga saling. Aduh. Walaupun romantis ya. Fitzcarraldo tapi ya tapi gue rada romantis sih sebenarnya orangnya. Iya kelihatan kok. Hubungannya. Terus. Tuh, ini Nah, itu perdebatan antara Dini dan warganet. Kita orang nggak ada bang, ada dia, ada. Terus. Permanent Vacation-nya Jim Jarmusch. Permanent Vacation, oke. Terus ya Clockwork Orange-nya Stanley Kubrick. Terus? Terus cangkir kopi pahitnya Teguh Karya suka banget. Oke. Terus ini Haneke Seven Continent. Itu tentang apa ya? Ya eye opener tentang kegagalan modernisme di keluarga Austria. Sama kayak itu dong. Yang sadis itu filmnya apa? Yang di remake di Hollywood, Funny Game. Oh, Funny Games ya. Ya itu. Ya. Tapi ini lebih apa ya? Lebih nggak tahu ke guanya lebih profound aja kenanya. Oke. Gagalnya di mana waktu di Seven Continent? Gagal dalam modernisme. apa ya? Makna hidup. lewat. Terus habis itu keberapa tadi? 7 ya? Udah 7. Udah ke-7. 7 pas Seven Continents. Iya. Sisanya sih romantik sih ada. Nggak apa-apa. Annie Hall-nya Woody Allen. Terus Before Sunset-nya Richard Linklater. Before Sunrise. Sunset atau Sunrise? Sunset. Wah, Farewell to the Ark belum sempet Cok. Masih nonton yang lain. Ntar abis ini gue plan. Terus sama yang 10 Makan Siang Janggal. Film Angginun. Gue pernah bilang waktu di Akademi Arkival ke Angginun langsung. Bilang apa? Anggi, Makan Siang Janggal bagus. Film penting. Terus? Ya udah. Dia balas apa? Ya udah. Oh iya, terima kasih. Oh, itu pas ya Akademi Arkival yang pas kita nonton itu dia komentarin film lo itu ya, luar kos-kosan. Kos-kosan. Ya, siap ntar gue tonton Farewell to the Ark. Ntar kalau lo mau minta di-uploadin, gue uploadin dah. Kalau lo nggak nemu. Tapi Bang Hafid nemu kok. Udah ada kok. Kan gue udah copy dari Bang Hafid. Iya. Oke, boleh. Karena lu nonton sama mantan kan? Siapa ya? Anjir. Apa nih? Wah, ingat aja nih Sati. Ini yang mana nih? Oh, vakansi. Lu nonton sama mantan pas vakansi? Udah lah itu. Udah. Off the record. Ya, the record. Ya, Gua recorded. pikir recorded. Iya, recorded. Oke. Ya udah, ditutup dengan top 10 film dari lo dan ditutup dengan suara azan. Azan subuh. Terima kasih kawan-kawan untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih teman-teman ya. Makasih Bang Yopi. Makasih Lutfan. Amarkot edisi ke-9 ya, bareng Lutfan Nur Rahman. Yang menceritakan perjalanannya cukup panjang nih dari Bon sampai Vakansi yang Janggal. Listnya disimpan tuh, satu hari bisa dipost di Sight and Sound. Oh ya, besok kita balik lagi edisi ke-10 rencananya bareng Edwin aja ya, nggak ada nama panjangnya. Kalau besok mau bergabung mulai dari jam 3 subuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat berpuasa teman-teman. Sampai jumpa besok lagi. Sampai besok.